Cerita dimulai pada tahun 2006. Diperlihatkan seorang pria dengan posisi telentang sambil ditemani tumpukan naskah dan gambar-gambar yang menghiasi kamar sempitnya. Ia memandang ke atas merenungi nasibnya yang tak kunjung berubah. Pria itu bernama Satoru Fujinuma, berusia 29 tahun dan memiliki impian menjadi pembuat komik terkenal. Namun sayangnya tak ada satupun penerbit yang mau menerima karyanya. Untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya, Satoru bekerja sebagai pengantar makanan. Suatu hari, ketika Satoru bekerja, tiba-tiba ia dikejutkan dengan dirinya yang kembali lagi ke keadaan 5 menit sebelumnya, yang menandakan bahwa akan terjadi sesuatu yang buruk di sekitarnya. Tanpa ragu, Satoru segera berusaha mencari sesuatu yang mungkin akan menjadi penyebabnya. Dan di tengah keramaian jalanan, ia menemukan sebuah truk besar sedang melaju. Namun sopirnya tertidur di kemudi. Satoru langsung ingat bahwa di lampu merah berikutnya akan ada anak kecil yang hendak menyeberang. Lantas dengan sepeda motornya, Satoru segera melaju mendekati truk itu dan berteriak keras membangunkan sopirnya. Namun sopir itu tetap terlelap dalam tidurnya. Hingga akhirnya Satoru berusaha memberi isyarat kepada anak kecil di trotoar itu agar tidak menyeberang. Meskipun Satoru berhasil mencegah kecelakaan besar, namun sayangnya sebuah mobil tiba-tiba menghalangi jalur Satoru yang membuat Satoru terlibat dalam kecelakaan kecil hingga dilarikan ke rumah sakit. Di balik penampilannya yang sederhana, rupanya Satoru bukanlah sosok pemuda biasa. Ia mempunyai kekuatan super yang dinamakan revival atau kemampuan untuk mengulang kejadian, di mana saat sesuatu yang buruk hendak terjadi, Satoru secara otomatis akan kembali ke beberapa menit sebelumnya, dan hal itu akan terus berulang sampai Satoru berhasil mencegahnya, sehingga tak jarang justru ia sendirilah yang pada akhirnya terluka. Ketika Satoru tersadar, ia melihat sosok perempuan yang sedang menemaninya. Ternyata dia adalah Airi, salah satu pegawai paruh waktu di tempat Satoru bekerja. Di sana, Airi sangat kagum menyaksikan aksi heroiknya Satoru yang berusaha menyelamatkan anak kecil yang hampir tertabrak mobil. Ternyata saat itu sopir truknya sudah meninggal karena terkena serangan jantung. Ia juga menyampaikan kalau ibu Satoru yang dari desa sedang dalam perjalanan kemari. Ketika kembali ke kosannya, Satoru mendapati ibunya yang tengah sibuk memasak. Di sana Satoru terus menegur sang ibu untuk selalu mengunci pintu karena lingkungan di kota tidak seaman seperti di desa. Rupanya kedatangan sang ibu bermaksud untuk merawat Satoru yang sedang dalam masa pemulihan. Oleh karena itu, ibunya berniat untuk tinggal di kosannya Satoru selama beberapa hari ke depan. Di malam harinya, sang ibu teringat dengan insiden 18 tahun yang lalu, di mana kala itu Satoru yang masih kelas 5 SD sebenarnya dalam bahaya. Namun Satoru berkata kalau ia tidak mengingatnya. Ketika di toko buku, Satoru menemukan sebuah buku yang berisi kumpulan kasus kriminal besar yang terjadi di Jepang dalam periode tersebut, yang membuatnya teringat dengan kejadian kelam itu. Rupanya ketika Satoru masih duduk di kelas 5 SD, telah terjadi kasus penculikan dan pembunuhan yang mengguncangkan lingkungan sekitarnya. Dua teman sekelasnya menjadi korban, sementara tersangka utamanya adalah seseorang yang sangat dekat dengan Satoru, yang biasa ia panggil dengan Kayuki. Dan sekarang Kayuki kini telah mendekam di penjara. Setelah menerima upahnya, Satoru mengajak sang ibu untuk berbelanja. Di sana mereka bertemu dengan Airi. Namun Airi terjatuh ketika hendak menghampiri mereka. Dan di saat itulah Satoru mulai mengalami revival. Ia mengulang kejadian ke beberapa menit sebelumnya, yang membuatnya menyadari bahwa sesuatu yang buruk akan terjadi. Lantas Satoru pun segera mencari tahu penyebabnya. Namun dia tidak menemukan apapun yang mencurigakan di sekitarnya. Sementara itu, pandangan sang ibu tiba-tiba tertuju pada seorang pria mencurigakan yang sedang membawa seorang anak kecil. Namun, pria tersebut langsung meninggalkan anak kecil itu karena menyadari dirinya sedang diawasi. Melihat gestur tubuh Airi yang nampaknya menyukai Satoru, akhirnya ibu Satoru mengajak Airi untuk makan malam bersama mereka.
Setelah makan malam selesai, Satoru bertanya kepada sang ibu apakah dia melihat sesuatu yang mencurigakan saat berbelanja tadi. Namun sang ibu berkata tidak, karena sejujurnya ia masih belum meyakini tentang kejadian tersebut. Ketika sang ibu menyendiri, di saat itulah ia menyadari kalau apa yang ia lihat waktu itu adalah usaha penculikan dan ia nampaknya mengenali mata pria itu. Namun sebelum ibu Satoru memberitahu orang lain tentang kecurigaannya, seorang pria tiba-tiba muncul dari belakang dan menyerang ibu Satoru dengan pisau yang dipegangnya. Beberapa saat kemudian Satoru pun datang. Ia sangat terguncang melihat ibunya berbaring bersimbah darah dan tak bernyawa. Di sana ia melihat sang ibu sedang menggenggam sebuah kertas lalu mengambilnya. Kemudian Satoru mendengar suara seseorang keluar dari pintu rumahnya. Namun sayangnya, ketika Satoru sedang mengejar pria itu, salah satu tetangganya mendapati Satoru dengan tangan yang berlumuran darah, membuat Satoru menjadi tersangka utama sebagai pembunuh ibunya. Kini Satoru pun menyadari, rupanya pembunuh itu tak hanya mengambil nyawa ibunya, tetapi juga dengan sengaja menciptakan situasi di mana Satoru menjadi tersangka utamanya. Dan ketika Satoru terpojok di hadapan polisi, ia berharap dengan segenap jiwa raganya agar dirinya bisa mengulangi kejadian sehingga bisa menyelamatkan sang ibu dari kematian tragisnya. Dan di saat itulah akhirnya Satoru mengalami revival. Namun revival kali ini sangat berbeda. Ia tidak kembali ke beberapa menit ke belakang seperti biasanya, melainkan kembali ke 18 tahun yang lalu ketika usianya masih 10 tahun dan duduk di bangku kelas 5 SD. Sontak rasa shock tak terbendung pun menyelimuti dirinya. Hokkaido tahun 1988, Satoru mendapati dirinya tergeletak di antara langit yang cerah dan lapisan salju putih yang tebal, tepatnya di depan sekolah. Di tengah kebingungannya itu, dia mulai menjalani aktivitasnya sebagai seorang pelajar kelas 5 SD. Namun ketika kelas berlangsung, Satoru tak henti-hentinya memikirkan momen di mana sang ibu sudah tak bernyawa lagi. Lantas ketika jam istirahat tiba, Satoru bergegas pulang ke rumahnya untuk memastikan bahwa ibunya baik-baik saja. Ia terus menggedor pintu rumahnya, namun sang ibu tak juga menyahutnya. Tapi kemudian ia teringat bahwa kunci cadangan selalu diletakkan ibunya di bawah karpet. Meskipun ibunya tak ada di rumah, Satoru merasa lega melihat rumahnya dalam keadaan rapi yang menandakan bahwa ibunya masih hidup dan sehat. Ketika Satoru terbangun dari tidurnya, rasa haru yang mendalam pun melanda dirinya melihat sang ibu yang sedang sibuk menyiapkan makanan untuknya. Ia sungguh tak percaya masih bisa merasakan kehangatan dan aroma makanan lezat dari tangan sang ibu. Sementara sang ibu sendiri merasa kebingungan melihat putranya yang tiba-tiba berlinang air mata. Pada esok harinya, Satoru terus memandangi seorang gadis pendiam penyendiri bernama Kayo Hinazuki, terutama setelah melihat tubuh Kayo yang dipenuhi lebam. Ya, Kayo sendiri adalah korban pertama dari tragedi penculikan dan pembunuhan, sementara korban lainnya adalah salah satu teman laki-laki Satoru yang bernama Hiromi. Dalam kebingungannya itu, Satoru pun bertanya-tanya, mungkinkah kematian ibunya di tahun 2006 masih berkaitan dengan kasus penculikan dan pembunuhan yang terjadi pada tahun 1988? Yang mana korbannya adalah kedua teman sekelasnya. Apakah mungkin untuk menyelamatkan ibunya, ia harus mencegah agar kedua temannya tidak dibunuh? Lantas Satoru pun memutuskan untuk mendekati gadis bernama Kayo itu dan mengajaknya untuk berteman. Dia menyadari bahwa sikap penyendiri Kayo mungkin menjadi alasan mengapa Kayo menjadi target si penculik, dan dengan berteman dengannya, Satoru berharap agar dia bisa mencegah tragedi tragis tersebut. Namun upaya Satoru untuk mendekati Kayo ternyata tidak mudah, sebab sikap dingin dan jarak yang dijaga Kayo membuatnya sulit untuk didekati. Salah satu teman Satoru yang bernama Kenya, pandangannya tertuju pada gerak-gerik Satoru yang selalu memperhatikan Kayo. Ia menduga bahwa Satoru mungkin memiliki perasaan khusus terhadap Kayo. Dengan asumsi tersebut, Kenya memutuskan untuk berbagi informasi dengan Satoru tentang esai yang ditulis oleh Kayo, di mana menurut Kenya, esai buatan Kayo sangat menarik dan patut untuk dibaca.
何でも相談すれ。 Setelah jam pulang sekolah, Satoru akhirnya membuka laci meja milik Kayo dan diam-diam membaca esainya. Dalam esai tersebut, Kayo mengungkapkan seandainya saja dia bisa sedikit lebih dewasa, dia ingin pergi ke pulau yang jauh, sebuah tempat di mana dia bisa sendirian tanpa ada kesedihan ataupun penderitaan. Berkat Satoru yang pantang menyerah, akhirnya Kayo mulai merasa nyaman berbicara dengan Satoru. Di tengah percakapan mereka, Satoru mengeluarkan sebuah surat undangan untuk ulang tahunnya yang akan dirayakan pada tanggal 2 Maret. Dengan penuh harap, Satoru menyampaikan kepada Kayo bahwa dia sangat ingin Kayo hadir di pesta ulang tahunnya, sebab Kayo adalah orang pertama yang ia undang. Setelah Kayo pergi, Satoru tiba-tiba teringat dengan artikel di koran yang menyebutkan bahwa Kayo meninggal pada usia 10 tahun. Namun dalam kelas 5 ini, seharusnya Kayo berusia 11 tahun. Satoru menyadari bahwa Kayo sebenarnya telah dibunuh sebelum ulang tahunnya yang ke-11. Lantas, Satoru pun mencoba bertanya kepada wali kelasnya tentang tanggal lahir Kayo dan hasilnya sungguh mengejutkan. Rupanya tanggal lahir Kayo sama dengan tanggal lahirnya Satoru, yaitu 2 Maret, yang artinya penculikan terjadi pada tanggal 1 Maretnya, tepat sehari sebelum mereka berulang tahun. Di hari itu, Satoru mencoba mendatangi rumah Kayo. Namun ketika dia tiba di sana, dia menemukan tas Kayo yang isinya berserakan di tumpukan salju. Dan di depannya terdapat sebuah gudang. Di dalam gudang itulah, Satoru menemukan Kayo dalam kondisi tubuh yang memar-memar. Hatinya berdesir melihat keadaan Kayo yang terluka. Bahkan, pikirannya langsung dipenuhi dengan kekhawatiran dan kebingungan tentang apa yang sebenarnya terjadi pada temannya itu. Ketika Satoru hendak menolong Kayo, tiba-tiba ibunya datang dan mengajak Kayo untuk ikut dengannya. Dan disitulah Kayo memberitahu alasan mengapa dirinya terluka, yaitu karena dia tersandung. Meskipun Satoru mencurigai ibunya Kayo, namun dia tidak bisa berbuat apa-apa dalam situasi tersebut. Keesokan harinya, Satoru melaporkan kejadian itu kepada sang guru yang bernama Yashiro Sensei. Dan ternyata sang guru sudah mengetahuinya. Bahkan, ia sudah melaporkan hal itu kepada Komisi Perlindungan Anak. Namun setiap kali diperiksa, ibu Kayo selalu tak ada di rumah. Suatu ketika, satu kelas dihebohkan atas hilangnya uang makan dari tangan Satoru. Dan salah satu teman sebangku Satoru bernama Misato langsung menuduh Kayo sebagai pencurinya karena mengetahui bahwa keluarga Kayo hidup dalam kemiskinan. Dan ternyata benar saja, uang makan itu ada di tasnya Kayo. Namun Satoru dengan tegas membentak Misato kalau Kayo bukanlah pencurinya. Beruntung, Yashiro Sensei tidak memperpanjang masalah tersebut karena Kayo kebetulan menjadi salah satu petugas piket di hari itu. Karena kejadian tersebut, hubungan Kayo dan Satoru kini semakin dekat. Singkat cerita, hari itu adalah tanggal 1 Maret, hari di mana Kayo diculik. Oleh karena itu, Satoru memutuskan untuk menghabiskan waktunya bersama Kayo sepanjang hari. Dia mengajak Kayo ke sebuah museum untuk menghiburnya dan menjaganya agar tetap aman. Bahkan setelah mengantarkan Kayo pulang ke rumahnya, Satoru terus memantau jam untuk memastikan bahwa Kayo baik-baik saja. Dengan ketekunan dan perhatiannya yang tidak pernah luntur, akhirnya Satoru berhasil mengubah jalannya sejarah. Pada tanggal 2 Maretnya, Satoru dan Kayo merayakan pesta ulang tahun mereka di rumahnya Satoru. Pesta tersebut dihadiri oleh keempat temannya Satoru. Sontak rasa haru pun menyelimuti diri Kayo, karena ini adalah pertama kalinya ia merayakan pesta ulang tahunnya. Kayo mengucapkan terima kasih kepada Satoru, ibu Satoru, dan juga teman-teman mereka yang telah hadir. Namun dengan tulus, ia meminta maaf karena belum menyelesaikan kadonya untuk Satoru. Dia berjanji akan memberikannya pada esok hari.
Pada hari berikutnya, terlihat Satoru yang datang terlambat ke sekolah. Namun pandangannya tertuju pada bangku kosong yang biasa ditempati Kayo. Sang guru memberitahu kalau Kayo pindah sekolah dan kini tinggal bersama neneknya. Namun perasaan Satoru tidak enak. Ia bertanya-tanya, mungkinkah Kayo telah diculik? Dan beberapa hari kemudian, Satoru tak sengaja melihat sebuah brosur tentang seorang anak bernama Aya Nakanishi yang juga dinyatakan hilang. Ya, dia adalah murid dari sekolah lain yang merupakan korban kedua kasus penculikan dan pembunuhan berdasarkan garis waktu pertama. Yang mana hal tersebut semakin memperkuat kecurigaan Satoru bahwa Kayo telah diculik dan mungkin saja sudah dibunuh. Terutama ketika ia mendapati ibu Kayo yang tengah membuang sebuah kresek yang isinya ternyata barang-barang milik Kayo. Dalam keputusasaannya, Satoru berlari dengan sangat kencang dan di saat itulah tiba-tiba dirinya kembali ke tahun 2006, yaitu ketika Satoru berusia 29 tahun dan sedang dalam kejaran polisi karena menjadi tersangka utama sebagai pembunuh ibunya. Namun di tengah ia melarikan diri, Satoru tak sengaja berpapasan dengan salah satu teman kerjanya bernama Airi. Airi yang percaya bahwa Satoru bukanlah pelaku kejahatan yang dituduhkan, akhirnya turut membantu Satoru dengan menyembunyikannya di dalam kontrakannya. Dalam buku yang berisi kumpulan kasus kriminal, Satoru terkejut. Ternyata kasus pembunuhan Kayo yang sebelumnya tanggal 2 Maret 1988 sekarang berubah menjadi tanggal 3 Maret yang menandakan bahwa Satoru telah mengubah sejarah. Dengan Pak Bos yang juga percaya bahwa Satoru bukanlah pelakunya, membuat Airi merasa senang. Namun sayangnya, kesenangan Airi seketika sirna sebab Airi mendapati Pak Bos yang hendak melaporkan keberadaan Satoru kepada polisi. Bahkan karena saking kecewanya, Airi sampai berani mematahkan ponsel milik Pak Bos. Lantas di malam harinya, Airi membawa Satoru ke kolong jembatan. Di sana ia meminta maaf karena tempat tinggalnya sudah tidak aman lagi. Untuk membantu Satoru dalam menghadapi masa sulitnya, Airi memberikan ponsel miliknya kepada Satoru. Airi menekankan agar Satoru menghubunginya jika membutuhkan bantuan apapun. Tak hanya itu, Airi juga hendak memberikan sebagian uangnya kepada Satoru. Namun, ketika Airi sedang mengambil uang tersebut, tiba-tiba ada pesan masuk di ponsel yang dipegang Satoru. Pesan itu ternyata dari pembunuh yang menyamar sebagai Satoru. Rupanya pesan tersebut dikirim dari ponsel ibunya Satoru yang kini berada di tangan si pembunuh. Sontak Satoru yang menyadari bahwa Airi dalam bahaya bergegas menyusul ke tempatnya Airi. Namun sayangnya penjahat itu ternyata lebih dulu sampai di rumahnya Airi. Di sana Airi mencoba sekuat tenaga melakukan perlawanan kepada penjahat itu yang berusaha ingin menikamnya. Sementara itu, terlihat Satoru yang baru saja tiba di tempatnya Airi. Namun, ia malah menemukan Airi yang baru saja terjatuh dari atas balkon. Pak Bos yang kebetulan ada di sana langsung menyuruh Satoru untuk segera pergi dan berhenti melibatkan Airi. Dalam penyesalannya itu, Satoru teringat dengan secari kertas yang ia ambil dari genggaman ibunya. Ternyata itu adalah nomor salah satu rekan kerja ibunya yang merupakan seorang wartawan yang pernah menyelidiki kasus penculikan dan juga pembunuhan pada tahun 1988. Lantas, Satoru pun segera mengajak wartawan itu untuk bertemu. Sang wartawan yang percaya kalau Satoru bukanlah pembunuh ibunya akhirnya memberitahu bahwa sebelum ibu Satoru terbunuh, rupanya sang ibu pernah menghubunginya. Ketika itu, mereka membicarakan terkait kasus yang terjadi pada tahun 1988 yang mana menurut ibu Satoru, kasus penculikan anak-anak itu masih berlanjut hingga saat ini.
Di sana, sang wartawan memberikan sebuah laporan penelitian terkait peristiwa yang terjadi pada tahun 1988 tentang bagaimana Kayo Hinazuki meninggal dunia, di mana kala itu sang penjahat dengan sengaja mengenakan sepatu yang biasa digunakan oleh Yuki Senpai saat bekerja. Kemudian dengan kejinya, sang penjahat membawa Kayo ke pabrik pendingin, lalu menyemprotkannya dengan cairan supaya cepat membeku. Dan kehadiran jejak sepatu itulah yang pada akhirnya membuat Yuki Senpai sebagai tersangka utamanya. Ternyata Yuki Senpai hanya dijadikan sebagai kambing hitam oleh pembunuh yang sebenarnya. Satoru merasa sedih karena orang terdekatnya harus menanggung kesalahan yang tidak pernah ia perbuat. Ditambah lagi dalam waktu dekat ini, Yuki Senpai akan menjalani hukuman mati. Tak lama itu, Satoru mendapat panggilan dari nomor yang tak dikenal. Ternyata dia adalah Airi yang baru saja siuman. Dalam percakapan singkat itu, Airi meminta Satoru untuk bertemu di bawah kolong jembatan, sebab ada sesuatu yang ingin Airi sampaikan terkait wajah si pembunuh. Airi. Setibanya di sana, Satoru sempat curiga dengan Airi. Mungkinkah Airi ingin menjebaknya? Tetapi semua keraguan itu seketika lenyap saat Airi datang seorang diri. Di sana, Airi mengungkap bahwa dia pernah melihat wajah orang yang ingin membunuhnya, yaitu di restoran tempat mereka bekerja. Namun, ia tidak mengenalinya. Dan beberapa saat kemudian, mereka dikejutkan dengan kedatangan para polisi yang mencoba mengepungnya. Airi yang merasa bersalah meminta maaf kepada Satoru karena telah membuat polisi curiga dan diam-diam mengikutinya. Namun ia percaya kalau Satoru bukanlah pelakunya. Mendengar itu, Satoru pun tersenyum lebar. Dia meminta Airi untuk tak perlu khawatir dan jangan merasa bersalah. Meskipun polisi memborgolnya, Satoru merasa sangat bersyukur bisa mengenal Airi, yaitu satu-satunya orang yang masih percaya padanya. Dalam proses penangkapannya, tiba-tiba mata Satoru tertuju pada seorang pria yang diduga sebagai pembunuh yang sebenarnya. Tanpa ragu, Satoru berusaha melepaskan diri dari genggaman polisi. Namun tepat pada saat itu, ia malah mengalami revival dan kembali ke tahun 1988 pada tanggal 29 Februari, tepat 2 hari sebelum Kayo dibunuh. Yang mana ini adalah kesempatan bagi Satoru untuk mencegah agar Kayo tidak dibunuh. Dia berjanji pada dirinya sendiri bahwa kali ini dia tidak akan membiarkan kejahatan itu terjadi. Dengan hati penuh tekad, Satoru mulai menyusun rencana. Ia juga dibantu oleh salah satu temannya yang cerdas bernama Kenya. Di tanggal 1 Maret, Satoru melakukan hal yang sama seperti sebelumnya. Ia menemani Kayo sepanjang hari di sebuah museum. Lalu pada tanggal 2 Maretnya, Satoru dan Kayo merayakan pesta ulang tahun mereka di rumahnya Satoru. Dan di hari itulah, Satoru mulai menjalankan rencananya. Dimana ketika pesta berlangsung, Satoru meminta izin kepada ibunya untuk keluar sebentar dengan alasan ada barang yang tertinggal di sekolah. Namun sebenarnya Satoru pergi ke tempat di mana Kayuki bekerja. Di sana, ia diam-diam melemparkan sebuah batu yang ada kertasnya ke arah jendela tempat Kayuki bekerja. Bos Kayuki yang terkejut dengan lemparan batu tersebut akhirnya menyuruh Kayuki untuk menghubungi polisi. Karena dengan begitu, polisi bisa memberikan alibi jika sewaktu-waktu Kayuki dituduh sebagai tersangkanya. Dan setelahnya, Satoru yang merasa kesal dengan ibunya Kayo dengan segera menyiapkan alat penyetrumnya lalu mengarahkannya kepada ibunya Kayo. Namun upayanya langsung dicegah oleh Kenya. Di sana, Kenya mencoba menenangkan Satoru dan menasihatinya untuk tidak bertindak gegabah. Di tengah perbincangan mereka, Satoru tiba-tiba mendapatkan ide, di mana setelah pesta ulang tahun berakhir, kali ini Satoru tidak mengantarkan Kayo pulang ke rumahnya, melainkan membawanya ke tempat persembunyian yang dianggapnya aman, yaitu sebuah bis yang sudah terbengkalai di belakang sekolah, di mana Satoru kerap kali menggunakannya sebagai tempat penyimpanan. Tak lama itu Kenya datang sambil membawa kompor dan juga alat penerang untuk menemani Kayo agar tetap hangat.
Sebelum Kenya dan Satoru meninggalkan tempat tersebut, Kayo mengucapkan terima kasih kepada mereka berdua. Dia merasa bersyukur bisa mempunyai teman-teman yang selalu berusaha menjaga dan melindunginya dari ancaman bahaya yang mengintai. Pada esok harinya, terlihat Yashiro Sensei yang mulai mengabsen siswa. Namun pandangan Satoru tertuju pada bangku kosong yang biasa ditempati Kayo. Rupanya ketidakhadiran Kayo di sekolah merupakan bagian dari rencananya Satoru juga. Di mana malam kemarin, ia menyuruh Kayo untuk tidak ke sekolah selama 2 hari ke depan. Hal itu dilakukannya agar Kayo aman dari pantauan pembunuh. Lalu setelah pulang sekolah, Satoru, Kenya, dan Hiromi segera menuju bis tempat Kayo bersembunyi. Mereka berusaha membuat Kayo merasa nyaman dan tidak kesepian. Namun di malam harinya, tiba-tiba Kayo terbangun dan dikejutkan dengan kedatangan seorang pria dewasa yang masuk ke dalam bisnya. Pria itu terlihat begitu marah sambil meletakkan sebuah tas yang entah apa isinya. Tapi untung saja, pria itu tidak menyadari keberadaan Kayo di dalam bis yang gelap tersebut. Meski begitu, rasa takut gemetar tak terbendung pun menyelimuti diri Kayo. Pada esok harinya, sang guru memanggil Satoru untuk menanyakan perihal Kayo yang absen 2 hari ini. Namun Satoru berkata bahwa ia juga tidak tahu menahu tentang keberadaan Kayo. Karena hal tersebut, di malam harinya, Yashiro Sensei mendatangi rumah Kayo bersama petugas Komisi Perlindungan Anak. Namun lagi-lagi ibu Kayo tak juga ada di rumah. Sementara di sudut lain, terlihat Satoru yang begitu senang melihat Yashiro Sensei yang begitu peduli dengan Kayo. Ketika di dalam bis, Kayo memberikan hadiah ulang tahun berupa sarung tangan kepada Satoru. Satoru pun tak kuasa menahan air matanya, sebab ini adalah momen yang dinantikan Satoru selama ini. Dan setelahnya, Kayo pun memberitahu teman-temannya tentang pria dewasa yang datang ke tempat tersebut sambil meletakkan suatu barang. Ternyata itu adalah sebuah tas. Lantas mereka pun tanpa ragu membuka tas milik pria itu. Rupanya isinya adalah cairan pembeku, tali, sepatu plastik, senter, lakban, dan lain-lain. Teman-teman Satoru tentu tidak mengerti maksud benda-benda tersebut. Berbeda dengan Satoru yang menyadari bahwa benda-benda tersebut digunakan penjahat untuk membunuh Kayo. Lalu Satoru pun menyuruh teman-temannya untuk beranjak dari bis tersebut. Namun yang membuat Satoru tidak mengerti mengapa ada sekotak batu bara di dekat tas milik penjahat itu. Dan setelahnya, Satoru bersama ketiga temannya melangkahkan kaki ke rumahnya Satoru. Sesampainya di sana, terlihat ibu Satoru dengan raut wajah yang tampak begitu marah. Namun alih-alih memarahinya, sang ibu justru mengelus kepala anak-anak tersebut sambil memuji mereka. Rupanya beliau menyadari apa yang dilakukan Satoru dan teman-temannya adalah sebagai upaya untuk melindungi Kayo. Bahkan ibu Satoru yang turut khawatir menawarkan Kayo untuk menginap di rumahnya. Di sana terlihat ibu Satoru menyuguhkan makanan dan juga cemilan kepada anak-anak. Melihat bagaimana ibu Satoru memperlakukannya dengan baik membuat Kayo berderai air mata, sebab ia tidak pernah mendapatkan kasih sayang sedikit pun dari ibu kandungnya. Yang ia dapatkan hanyalah penderitaan. Bahkan ia harus memasak sendiri ketika dirinya kelaparan. Ibu Satoru yang turut sedih pun langsung memeluknya sambil berkata kalau Kayo bisa datang kepadanya kapanpun yang Kayo mau. Pada esok harinya, ibu Kayo dikejutkan dengan suara bel rumahnya. Awalnya ia ingin kabur karena mengira kalau itu adalah petugas KPI. Namun setelah mendengar suara Kayo, sang ibu dengan emosi yang meluap-luap langsung membuka pintu rumahnya dan hendak memukul Kayo karena tidak pulang ke rumah selama 2 hari ini. Namun hal itu langsung dicegah oleh ibunya Satoru. Dan akhirnya terjadilah perseteruan sengit antara ibu Kayo dan ibu Satoru. Bahkan ibu Satoru sampai terluka
terluka karena pukulan Kayo dari ibunya Kayo. Di sana Kayo mencoba menghentikan sang ibu, dan di saat itulah Yashiro Sensei bersama petugas KPI datang dan langsung mengamankan ibunya Kayo dan juga Kayo. Dan akhirnya Satoru kini berhasil mengubah sejarah, menyelamatkan temannya dari ancaman bahaya. Lalu di detik-detik sebelum mereka berpisah, terlihat Kayo yang melambaikan tangannya kepada Satoru seraya berkata dalam hati kalau ia sangat bersyukur bisa berteman dengan Satoru. Setelah sekolah berakhir, Yashiro Sensei meminta tolong kepada Satoru untuk menemaninya mengantarkan surat-surat ke rumah anak-anak. Satoru pun bersedia. Mereka pergi menggunakan mobil Yashiro Sensei. Ketika di perjalanan, Satoru penasaran tentang nasib Kayo dan juga ibunya. Lalu Yashiro Sensei pun memberitahu bahwa ibunya Kayo tidak boleh mendekati Kayo selama beberapa tahun. Selain itu, hak asuhnya juga mungkin akan dicabut. Mendengar itu, Satoru pun merasa lega. Ketika itu, Satoru begitu kagum usai mendengar sepatah kata nasihat dan motivasi dari Yashiro Sensei. Seakan-akan ia sedang berbicara dengan ayahnya sendiri, meski ia sendiri tidak pernah merasakan kasih sayang dari seorang ayah. Lalu Yashiro Sensei bertanya kepada Satoru terkait Kayo yang menghilang selama 2 hari ini, sebab terakhir kali ia menerima informasi tentang keberadaan Kayo yaitu dari ibunya Satoru. Lalu Satoru pun menjawab kalau mereka selama ini menyembunyikan Kayo di bus yang sudah tidak terpakai di belakang sekolah. Di tengah obrolan mereka, tiba-tiba Satoru dikejutkan dengan temuan banyak permen di laci mobil Yashiro Sensei. Lalu Yashiro Sensei pun menjelaskan kalau ia sedang kecanduan permen sebagai pengganti rokok. Meskipun Satoru berhasil menyelamatkan Kayo dari ancaman bahaya, namun entah kenapa perasaannya masih tidak enak, seakan-akan ada sesuatu yang tak terpuaskan. Di tengah lamunannya itu, Kenya memanggil Satoru. Kenya merasa tidak nyaman melihat bagaimana Satoru menyelesaikan masalah kemarin. Rupanya Kenya sendiri menyaksikan ketika Satoru melemparkan batu ke tempat kerjanya Kayuki. Kenya mengira selain melindungi Kayo dari ibunya, Satoru juga berupaya melindungi Kayo dari Kayuki, sebab Kenya pernah melihat Kayo sedang berbicara dengan Kayuki. Mendengar itu, Satoru pun menjelaskan kalau Kayuki adalah pria yang baik, dan di saat itulah Kenya langsung berasumsi bahwa tujuan Satoru melemparkan batu itu agar polisi bisa membuat alibi jika suatu hari Kayuki dituduh sebagai tersangkanya. Sontak Satoru pun kaget bagaimana anak 11 tahun bisa cepat tanggap seperti itu. Lalu Kenya pun bercerita kalau ayahnya adalah seorang pengacara dan ia juga ingin menjadi seorang pengacara agar bisa membantu ayahnya dalam menangani suatu kasus. Rupanya baru-baru ini ayahnya sedang menangani sebuah kasus pembunuhan di kota sebelah. Kliennya adalah seorang ayah. Dia dituduh sebagai pembunuh anaknya yang berusia 10 tahun, di mana anaknya itu ditemukan tewas karena telah menghirup karbon monoksida dari kompor batu bara. Sontak Satoru pun teringat dengan batu bara yang ia temukan di bis dan merasa yakin kalau penjahatnya adalah orang yang sama. Dan benar saja, begitu Satoru dan kawan-kawan masuk ke dalam bis, ternyata tas ransel dan batu baranya sudah menghilang. Ditambah lagi ada jejak sepatu pria dewasa yang nampak datang dan pergi. Lantas Satoru pun memberitahu kepada kedua temannya bahwa tas ransel itu milik seorang pria yang merupakan pelaku pembunuhan di kota sebelah, dan pria itu mencoba melakukan hal yang sama di kota mereka. Satoru takut orang yang ia kenal akan dibunuh atau mungkin ditangkap atas tindakan kejahatan yang tidak dilakukannya. Ketika Satoru melewati papan pengumuman, ia teringat dengan seorang anak bernama Aya Nakanishi yang juga akan menjadi target si pembunuh itu. Lantas Satoru bergegas menemui Kayuki untuk mendapatkan informasi tentang Nakanishi, sebab Kayuki dikenal sebagai seseorang yang selalu mencoba dekat dengan anak-anak yang memiliki sifat penyendiri. Ternyata benar saja, Kayuki mengenal gadis bernama Aya Nakanishi. Gadis itu mempunyai kebiasaan membaca buku seorang diri di taman dekat sungai. Namun sikap Nakanishi yang tidak terbuka membuatnya sulit untuk didekati.
Menyadari bahwa Nakanishi akan menjadi target si pembunuh, Satoru dan teman-temannya mulai mencari tahu jadwal ayah Nakanishi. Ternyata Nakanishi mempunyai jadwal yang padat setelah pulang sekolah. Jam 4 sore dia les piano, lalu setelahnya ia menghabiskan sedikit waktunya dengan duduk di bangku dekat mercusuar. Kemudian di jam 5 sorenya Nakanishi pergi bimbel. Ketika Satoru hendak mengikuti Nakanishi yang baru keluar dari tempat bimbelnya, tiba-tiba ibunya datang meminta Satoru untuk membantunya membawakan barang-barang belanjaannya. Dan untung saja, di seberang jalan ada Yashiro Sensei yang bersedia memberikan tumpangan kepada mereka. Di sore itu, Satoru dan kedua temannya mencoba mendekati Nakanishi yang sedang duduk di dekat mercusuar. Ternyata Nakanishi pernah melihat Satoru dan kawan-kawan menyelinap masuk di gedung yang ada di seberang. Lalu Kenya pun menjelaskan kalau gedung itu adalah markas rahasia mereka. Tak lama itu, kedua teman Satoru lainnya datang dan menawarkan Nakanishi untuk mampir di markas mereka. Namun, Nakanishi malah menganggap kalau sikap mereka terlalu kekanak-kanakan dan akhirnya Nakanishi pun pergi dari hadapan mereka. Pada esok harinya terlihat salju turun dengan sangat lebatnya. Di sana mata Satoru begitu berbinar usai melihat Kayo yang akhirnya kembali ke sekolah. Rupanya neneknya mengizinkan Kayo untuk tetap di sekolah itu, meskipun Kayo sendiri harus pergi dengan menggunakan bis. Setelah jam pelajaran berakhir, Satoru dan teman-temannya berencana ingin mengunjungi markas rahasia mereka. Namun Satoru teringat dengan garis waktu pertama, di mana di markas itulah Hiromi ditemukan dalam keadaan sudah tak bernyawa lagi. Namun ia yakin, di garis waktu yang ia pijaki saat ini mungkin saja markas itu aman dari kejahatan. Dan akhirnya Satoru bersama yang lainnya melangkahkan kaki menuju markas rahasia. Di sana mereka juga bisa mengamati Nakanishi yang biasa duduk di dekat mercusuar. Namun siapa sangka Nakanishi justru datang ke markas tersebut dan memutuskan untuk bergabung bersama mereka. Sehingga dengan demikian Nakanishi tidak menyendiri lagi dan kemungkinan aman dari incaran penjahat. Setibanya di rumah, Satoru mendapati ibunya sedang berduaan dengan seorang pria yang tak asing baginya. Ya, dia adalah Sawada, seorang reporter yang ia temui di garis waktu pertama. Satoru yang tertarik dengan obrolan mereka akhirnya ikut bergabung. Rupanya kedatangan Sawada bermaksud untuk menyelidiki kasus pembunuhan berantai yang korbannya adalah anak-anak dengan jumlah yang tak sedikit. Dan entah kenapa setiap kasus selalu tertangkap pelakunya. Namun mereka semua membantah tuduhan tersebut, bahkan berani bersumpah. Sawada khawatir jika tindakan kriminal tersebut akan terjadi di kota mereka. Pada esok harinya, Satoru menerka-nerka. Mungkinkah penjahat itu sedang mencari target baru untuk menggantikan anak yang sudah ia selamatkan? Dan mata Satoru langsung tertuju pada teman sebangkunya bernama Misato, di mana Misato dulunya adalah anak yang ceria. Namun sejak kejadian uang makan waktu itu, dia berubah menjadi sosok penyendiri. Tak ingin Misato dalam bahaya, Satoru pun diam-diam memantau Misato yang sedang menyaksikan pertandingan hoki es. Namun tiba-tiba Misato beranjak dari kursi penonton dan entah ingin pergi kemana. Begitu Satoru mengikutinya, ternyata Misato sudah menghilang. Di depannya ada pintu darurat dan juga toilet wanita. Namun Satoru memutuskan untuk membuka pintu darurat, dan di saat itulah ia melihat truk layanan makanan milik Kayuki. Satoru pun menduga kalau Misato diculik dan ada di dalam truk tersebut. Beruntung, Satoru secara kebetulan berpapasan dengan Yashiro Sensei. Lantas dia pun meminta bantuan Yashiro Sensei untuk mengikuti truk itu dengan mobilnya. Melihat Satoru yang begitu panik membuat Yashiro Sensei menyodorkan sebuah botol minum dan menyuruh Satoru untuk meminumnya. Dan akhirnya Satoru pun menjelaskan bahwa di dalam truk itu ada Misato yang hendak diculik. Ia juga menceritakan tentang bagaimana dirinya dalam menyelamatkan teman-temannya yang hampir menjadi incaran pembunuh.
Namun di tengah obrolan itu, Satoru merasa kaget sebab dia tidak menemukan satupun permen di laci mobil Yashiro Sensei. Yang ada hanyalah obat tidur. Bahkan Yashiro Sensei dengan sengaja mengubah arah mobilnya. Dan di saat itulah raut wajah Yashiro Sensei seketika berubah menjadi senyum licik layaknya penjahat dan mengaku kalau dia adalah orang yang Satoru cari-cari selama ini. Ya, dia adalah pembunuh yang sebenarnya. Rupanya selama ini Yashiro Sensei mengamati setiap tindakan Satoru yang seakan-akan mengetahui rencananya. Oleh karena itu, ia menjadikan Misato sebagai umpannya. Namun dia menyuruh Satoru untuk tak perlu khawatir karena Misato tak ada di truk tersebut. Dia tidak menyangka seorang bocah 11 tahun bisa mengantisipasi setiap tindakannya. Sontak, rasa shock tak terbendung pun menyelimuti diri Satoru. Ia tak percaya bahwa pelaku kriminal itu ternyata adalah wali kelasnya sendiri. Satoru mencoba melepaskan sabuk pengaman yang mengikat tubuhnya. Namun ternyata Yashiro Sensei sudah membuat sabuk pengaman itu menjadi sangat sulit dilepaskan. Selain itu, Yashiro Sensei juga nampaknya sudah membubuhkan obat tidur ke dalam botol minuman yang diminum Satoru. Sampai akhirnya penglihatan Satoru perlahan-lahan mulai kabur. Satoru, kimi ga Misato o utte kureba. Ketika mereka tiba di tepi danau, di saat itulah Satoru menjadi tak sadarkan diri. Lantas, Yashiro Sensei pun mulai menceritakan alasan mengapa dirinya menjadi seorang monster. Rupanya ketika masih kecil, Yashiro Sensei sering menjadi korban kekerasan oleh kakaknya yang usianya 2 tahun lebih tua. Bahkan, sikap kakaknya lebih biadab dibandingkan dirinya. Pernah suatu ketika, kakaknya memutuskan untuk berhenti memukuli Satoru. Namun sebagai gantinya, Yashiro harus menjaga sebuah tempat di mana kakaknya berbuat tak sepatutnya kepada para gadis muda. Hingga suatu hari, ketika sang kakak hendak berbuat bejat kepada seorang gadis, ia mendengar ibu-ibu yang bolak-balik di depan gubuk tempat ia melakukan aksi bejatnya. Sampai akhirnya ia membuat gadis yang ingin diperkaosnya sudah tak bernyawa lagi karena dianggap terlalu berisik. Dia menyalahkan Yashiro karena telah lalai menjaga tempat tersebut. Dan di saat itulah jiwa monster Yashiro Sensei mulai muncul. Dia menghilangkan nyawa kakaknya, membuat kakaknya seakan-akan bunuh diri setelah membunuh seorang gadis muda. Dan akhirnya Yashiro Sensei pun meninggalkan Satoru seorang diri di dalam mobilnya. Dia membuat mobil itu berjalan ke arah danau hingga akhirnya terjungkal. Di malam harinya, terlihat ibu Satoru yang begitu resah menanti kedatangan putranya yang tak kunjung pulang. Tak lama itu, sang ibu merasa terguncang usai menerima telepon dari seseorang. Pada esok harinya, terlihat Yashiro Sensei berurai air mata di hadapan para siswa sambil memberitahu anak-anak bahwa mobil yang ditumpangi Satoru mengalami kecelakaan dan saat ini Satoru sedang dalam keadaan kritis. Sontak, teman dan sahabat Satoru yang mendengar itu pun merasa kehilangan dan tak kuasa menahan air matanya. Minna de kokoro kara negao. Singkat cerita, 15 tahun pun berlalu. Kayaknya yang kini tumbuh menjadi seorang pengacara tak bisa melupakan kejadian yang menimpa sahabatnya. Dengan penuh tekad, ia bersama Sawada bersumpah untuk menangkap pelakunya. Sementara Satoru sendiri, ia masih berbaring koma sejak tragedi itu. Namun, sang ibu tak pernah kehilangan harapan. Dengan penuh kesetiaan, ia merawat Satoru dengan sepenuh hati selama 15 tahun itu. Merasa yakin bahwa suatu hari nanti putranya akan bangun dari tidurnya. Tanpa letih, sang ibu selalu menggerakkan sendi-sendi tubuh Satoru agar tidak kaku nantinya. Dan kini, Satoru dan sang ibu memutuskan untuk tinggal di kota Tokyo. Suatu ketika, air mata sang ibu pun mengalir sangat deras usai melihat putranya yang terbangun dari komanya setelah 15 tahun. Rasa bahagia dan lega pun menyelimuti hatinya. Setelah diperiksa, sang dokter tampak begitu kagum dengan Satoru yang masih bisa menggerakkan otot-ototnya meski dia sudah tertidur selama 15 tahun ini. Dan tentu saja itu semua adalah berkat kasih sayang dari sang ibu yang tanpa letih merawat Satoru. Namun sayangnya, rupanya Satoru tidak mengingat kenangan terakhir sebelum dirinya koma, termasuk tragedi yang membahayakan nyawanya.
僕の笛。 Tak lama itu, dua teman Satoru datang menjenguknya. Dia adalah Kenya dan juga Hiromi. Rupanya mereka berdua juga memutuskan untuk tinggal di kota Tokyo. Di sana, Satoru tampak begitu senang melihat kedua temannya menjadi orang yang hebat, di mana Kenya menjadi seorang pengacara, sementara Hiromi menjadi seorang dokter. Dan setelahnya, Kenya memberikan sebuah buku yang berisi semua data yang terjadi pada Satoru kepada sang ibu, yang mana buku itu mungkin akan berguna untuk Satoru. Namun, Kenya juga tidak mempermasalahkan jika ibu Satoru lebih memilih untuk membuangnya demi kebaikan Satoru. Ketika Satoru melakukan terapi, sontak air mata bahagia pun terpancar di wajahnya. Usai melihat seorang wanita yang sedang membawa bayi menyapanya, Satoru langsung mengenal kalau wanita itu adalah Kayo. Rupanya, Kayo kini menjadi istri dari temannya Satoru bernama Hiromi. Dan bayi yang dia bawa adalah buah cinta mereka yang diberi nama Mirai. Sejujurnya, Kayo merasa tidak enak dengan situasi tersebut. Apakah adil bagi dirinya untuk bahagia bersama orang lain? Bahkan ia mengira dirinya adalah penyebab mengapa Satoru koma. Namun Satoru berkata bahwa nasib mereka sudah berada di garis tangan Tuhan, sehingga tak ada alasan bagi Kayo untuk bertanggung jawab atas apa yang menimpa Satoru. 君が責任を感じる必要はない。 Guna melatih otot tangannya, Satoru meminta perawat untuk meminjamkannya pensil dan juga kertas. Rupanya jari jemarinya masih mengingat betapa berbakatnya dia dalam menggambar. Bahkan dia sendiri merasa heran dan tak mengingat kalau sebelumnya dia adalah seorang penggambar komik. Di malam itu, sang ibu memutuskan untuk memberikan buku pemberian Kenya kepada Satoru. Meskipun dia sendiri sebenarnya merasa ragu dan juga takut. Di mana buku itu memang sengaja Kenya siapkan selama 15 tahun ini untuk Satoru. Dalam buku itu, Kenya menulis bahwa tanggal 14 Maret 1988, Satoru ditemukan dan diselamatkan oleh dokter hewan yang tak sengaja melewati area danau. Namun tiba-tiba Satoru mengalami serangan jantung. Suhu tubuhnya bahkan minus 86 derajat dan karena hal itulah yang membuat Satoru menjadi koma selama 15 tahun ini. Lalu keesokan harinya, polisi melakukan penyelidikan besar-besaran di area danau. Namun sayangnya, mereka tak menemukan petunjuk apapun. Dan anehnya, pada kasus Satoru kali ini, sang pembunuh tidak menjadikan orang lain sebagai tersangka seperti biasanya. Yang mungkin karena pembunuh itu menganggap bahwa keberadaan Satoru adalah malapetaka baginya. Selain itu, Satoru kerap kali berpindah-pindah rumah sakit. Namun karena tak ada perubahan, akhirnya mereka beralih ke perawatan di rumah. Dan untuk membantu biaya perawatan Satoru, Kenya dan teman Satoru yang lainnya tanpa letih mengumpulkan donasi. Bahkan mereka melakukannya sampai detik ini. Karena Satoru adalah pahlawan bagi mereka. Rasa haru tak terbendung pun menyelimuti diri Satoru. Ia sangat bersyukur mempunyai teman-teman yang selalu mendukungnya. Namun meski begitu, Satoru masih belum juga mengingat pelaku yang hendak membunuhnya. Ketika di taman, terlihat Satoru yang sedang mengobrol dengan seorang pasien anak bernama Kumi. Di sana, Satoru memberi semacam motivasi kepada Kumi yang akan menjalani operasi pada bulan depan. Sementara itu, tampak seorang pria diam-diam mengambil foto Satoru. Dia menganggap kalau Satoru adalah pria dewasa yang pemikirannya masih kanak-kanak. Namun aksi pria itu langsung dihentikan oleh seorang gadis berseragam yang ternyata dia adalah Airi. Namun tentu saja Airi tidak mengenali Satoru, sebab ini adalah pertama kalinya Airi bertemu dengan Satoru. Melihat sosok wanita yang tak asing baginya, membuat Satoru berusaha dekat dan akrab dengan gadis tersebut. Hingga akhirnya, ketika gadis itu mengungkapkan impiannya yang ingin menjadi fotografer, di saat itulah Satoru langsung mengingat bahwa dia adalah Airi. Namun setelahnya, Satoru tiba-tiba langsung jatuh pingsan.
Dalam ketidaksadarannya, potongan-potongan ingatan Satoru yang hilang perlahan-lahan mulai kembali. Namun ia merasa bingung, di mana dalam ingatannya itu seakan-akan ia pernah hidup di garis waktu yang berbeda. Di sisi lain, ia mengingat bagaimana dua teman sekelasnya yaitu Kayo dan Hiromi menjadi korban pembunuhan. Namun kenyataannya, mereka berdua masih hidup hingga saat ini. Ketika tersadar, Satoru mencoba meraih origami yang tergantung di langit-langit. Sang ibu yang melihat itu tiba-tiba berderai air mata dan meminta Satoru untuk berhenti membuatnya khawatir. Ternyata setelah kejadian di taman, Satoru kembali koma selama 1 tahun 2 bulan. Pada esok harinya, terlihat Satoru dihampiri oleh seorang anak. Ternyata dia adalah Kumi. Satoru merasa senang ketika tahu kalau operasi Kumi berjalan dengan lancar. Namun, pandangan Satoru tiba-tiba tertuju pada gantungan kunci di tasnya Kumi. Seolah-olah dia pernah melihatnya. Rupanya, gantungan kunci itu adalah pemberian dari Airi, seorang gadis yang melawan pria berkamera 1 tahun yang lalu. Kumi mencoba mengingatkan kalau Satoru pingsan di taman tersebut. Sementara di sudut lain, terlihat Yashiro Sensei sambil mengenakan topi dan jenggot palsu sedang memantau Satoru. Ia tersenyum licik seakan-akan sedang merencanakan sesuatu. Ketika di koridor, Satoru bercerita kepada Kenya tentang ingatannya yang tumpang tindih, seperti ingatan tentang Kayo, Hiromi, dan Aya yang menjadi korban pembunuhan di lingkungan mereka, serta ingatan lainnya. Di sana, Kenya bertanya apakah Satoru sudah mengingat siapa orang yang ingin mencoba membunuhnya. Lalu Satoru pun menjawab kalau dia belum mengingatnya. Ternyata setelah melakukan penyelidikan, ada seseorang yang dicurigai Kenya. Namun Kenya enggan memberitahu hal itu kepada Satoru karena ia sendiri masih belum yakin dan ditakutkan akan memberi Satoru ingatan palsu. Oleh karena itu, Kenya akan menunggu sampai Satoru mengingatnya. Ketika kondisi Satoru mulai pulih, dia mencoba menelusuri jalanan dengan tongkatnya, berharap bisa memberinya sebuah petunjuk tentang ingatannya. Di perjalanan, pandangan Satoru terfokus pada sebuah kaleng yang habis terlindas, dan di saat itulah Satoru mulai mengingat semua kejadian di garis waktu pertama, termasuk kemampuannya yang bisa mengulang kejadian, serta upayanya dalam melakukan pencegahan agar hal buruk tak terjadi. Dan tepat pada saat itu, Satoru tak sengaja berpapasan dengan Airi, satu-satunya orang yang mempercayainya, dan betapa dia sangat menyayangi gadis tersebut. Namun Satoru lebih memilih untuk diam, karena ia teringat bagaimana dirinya mengantarkan Airi ke dalam bahaya. Di hari itu, Kumi memberikan sebuah poster kepada ibu Satoru. Poster itu berisi sebuah ajakan kepada anak-anak dan pasien rumah sakit untuk mengikuti pesta barbeque dan kembang api. Kumi berharap agar mereka semua ikut serta dalam kegiatan tersebut, sebab hal itu mungkin akan berdampak baik untuk proses rehabilitasinya Satoru. Mendengar itu, Satoru pun menyetujuinya. Ketika mereka sedang dalam perjalanan, terlihat Yashiro Sensei mengikuti mereka dari belakang. Dia begitu terdorong dan tak sabar menantikan sensasi serta kegembiraan yang akan diciptakannya. Setibanya di tempat, terlihat Yashiro Sensei mengambil sebuah HP dari tas milik ibunya Satoru. Dia hampir berpapasan dengan ibunya Satoru, namun ibu Satoru nampaknya tidak mengenalinya. Dan setelahnya, panitia menyuruh anak-anak untuk berkumpul karena ingin diberi arahan. Dan disitulah Yashiro Sensei tampak menaruh sesuatu ke dalam tasnya Kumi. Selanjutnya, terlihat Yashiro Sensei menapakkan kakinya menuju ke salah satu rumah kayu. Di sana, dia menyiapkan barang-barang berupa sarung tangan, batu bara kompor, air minum, dan juga obat tidur. Ketika ibu Satoru memasak, dia baru menyadari kalau pria yang tak sengaja berpapasan tadi mirip dengan Yashiro Sensei, dan ia mencoba memberitahu hal itu kepada Satoru meski dengan nada bercanda.
Setelah pesta barbeque, kegiatan selanjutnya adalah demonstrasi stempel. Mereka harus menebak dan menjelajahi beberapa tempat untuk mendapatkan semua stempelnya. Namun sayangnya, Kumi dan Satoru finish di urutan ke-12. Meskipun mereka tidak menang, namun Kumi tampak begitu bahagia. Oleh karena itu, ia tidak sabar untuk menonton kembang api bersama Satoru pada malam nanti. Sementara dalam kesendiriannya, terlihat Satoru sedang menghubungi seseorang. Ternyata dia adalah Kenya. Rupanya sebelum itu, Satoru memberitahu Kenya bahwa semua ingatannya kini telah pulih, termasuk kejadian ketika dia hampir mati. Satoru bercerita kalau orang yang ingin mencoba membunuhnya adalah Yashiro Sensei. Dan ternyata Yashiro Sensei juga adalah orang yang sempat dicurigai oleh Kenya. Tak heran bahwa model mobil yang terjatuh di danau sama dengan mobilnya Yashiro Sensei. Dia sempat memberitahu hal itu kepada polisi, namun sayangnya polisi menyimpulkan bahwa penemuan itu tidak penting. Kini Yashiro Sensei sudah mengganti namanya dan menjadi anggota dewan di kota tempat tinggalnya Satoru. Bahkan mereka langsung menyadari bahwa acara perkemahan dan kembang api ini merupakan bagian dari rencananya Yashiro Sensei. Sebab penyelenggara acara tersebut adalah lembaga tempat Yashiro Sensei bekerja yang tak lain sebagai perangkap untuk Satoru. Yashiro Sensei da. Namun meski tahu akan hal itu, Satoru bertekad akan memanfaatkan momen tersebut untuk menjebak Yashiro Sensei dan membuatnya mengakui semua kejahatannya. Oleh karena itu, selama kegiatan berlangsung, Satoru menyuruh Kenya untuk mengawasi Kumi dari kejauhan. Rupanya sebelum mereka tiba, Satoru sempat bertukar ponsel dengan Kumi karena ia mempunyai firasat kalau Yashiro Sensei akan menggunakan metode yang sama seperti sebelumnya di garis waktu pertama, yaitu ketika dia ingin membunuh Airi. Dan benar saja, tiba-tiba Satoru menerima pesan di ponselnya Kumi. Pesan itu dikirim seakan-akan dari ponsel ibunya Satoru yang meminta Kumi untuk menjemput Satoru ke Banglo pukul 16.30. Namun sayangnya, melihat balasan Kumi yang memintanya untuk ke tempat lain membuat Yashiro Sensei menyadari kalau balasan pesan itu datang dari Satoru. Dia menduga kalau ingatan Satoru telah kembali dan bergegas menyingkirkan barang-barang yang sudah ia persiapkan. Tak ingin rencananya gagal, akhirnya Yashiro Sensei akan menggunakan rencana keduanya. Ternyata yang dia masukkan ke dalam tasnya Kumi adalah sebuah surat yang seakan-akan surat tersebut ditulis oleh Satoru, di mana isinya adalah sebuah ajakan rahasia kepada Kumi untuk melihat kembang api di dekat jembatan. Sementara itu, Satoru menyuruh Kenya untuk pergi ke Banglo, tempat yang dijanjikan oleh Yashiro Sensei untuk bertemu dengan Kumi karena mungkin ada bukti yang ditinggalkan Yashiro Sensei di sana. Namun sayangnya, tempat tersebut sudah disapu bersih oleh Yashiro Sensei. Tak lama itu, Satoru yang sedang menyendiri dihampiri oleh sang ibu, dan dari situlah akhirnya Satoru tahu tentang surat palsu itu. Ternyata sebelumnya Kumi memberitahu sang ibu tentang surat rahasia dari Satoru yang mengajaknya untuk menonton kembang api dari tempat lain, dan kini Kumi sedang dalam perjalanan ke sana. Di tempat lain, terlihat Kumi yang begitu terkejut melihat dirinya ditarik oleh seorang pria. Kini, langit pun sudah mau gelap. Satoru yang merasa kecolongan tanpa letih bergegas menyusul Kumi. Namun ia merasa lega usai mendapati Kumi dalam keadaan baik-baik saja. Rupanya pria yang menarik Kumi sebelumnya adalah Sawada. Tak lama itu, tiba-tiba Satoru menerima pesan dari Yashiro Sensei. Dia mengajak Satoru untuk bertemu di sebuah jembatan.
Di malam itu, Satoru memutuskan untuk menemui Yashiro Sensei seorang diri di atas jembatan. Di sana, Yashiro Sensei tampak begitu kagum usai melihat Satoru yang datang lebih awal, sembari membawa sebuah kotak yang entah apa isinya. Dalam pertemuan itu, Yashiro Sensei penasaran bagaimana Satoru bisa selangkah lebih maju dan mencegah atas setiap tindakan kriminalnya. Lalu Satoru pun menjawab kalau dia sudah menjadi anak kelas 5 sebanyak 3 kali dan ini adalah kedua kalinya dia hidup di tahun 2005. Jadi dia ingat betul apa yang terjadi di masa lalu. Awalnya Yashiro Sensei tidak percaya, namun setelah Satoru mengucapkan kata-kata motivasi yang Yashiro Sensei ucapkan di hari kelulusan membuat dia yakin kalau apa yang dikatakan Satoru adalah sebuah kebenaran. Sebab di hari kelulusan itu Satoru sedang koma. とってもシンプルな答えに気がついてない。いつも見せるその目の輝き。 Di tengah gemerlapnya kembang api, Yashiro Sensei mengeluarkan sebuah alat dan begitu dinyalakan, sebuah bom pun meledak membakar jembatan itu. Rupanya Yashiro Sensei memutuskan untuk mengakhiri semuanya dengan kematian mereka berdua sebab dia tidak sudi dunia menghukumnya dan memandangnya secara hina. Namun Satoru yang baru saja terkena ledakan tiba-tiba berdiri bangkit, melangkah maju dan membuat keduanya terjatuh dari atas jembatan. Dan di sungai itulah Yashiro Sensei dikejutkan dengan sorotan banyak lampu yang mengarah kepadanya. Ternyata mereka adalah polisi yang merupakan bagian dari rencana Satoru. Dan dengan perahunya, Kenya datang menghampiri Satoru. Di saat itulah Yashiro Sensei akhirnya ditangkap oleh pihak yang berwajib. Pada esok harinya, Yashiro Sensei mengakui semua kejahatannya, yaitu melakukan percobaan pembunuhan kepada Satoru dan dinyatakan bersalah atas 30 kasus pembunuhan lainnya. Oleh karena itu, pengadilan memvonisnya dengan hukuman mati. Singkat cerita, waktu demi waktu pun berlalu. Semua tampak menjalani hidup masing-masing dengan bahagia, termasuk Satoru yang kini berhasil mewujudkan impiannya menjadi pembuat komik terkenal, punya banyak karyawan, bahkan karyanya akan diadaptasi ke dalam bentuk anime. Sejak dia terbangun dari komanya, Satoru sudah tidak pernah lagi mengalami pengulangan kejadian atau yang disebut dengan revival. Ia bertanya-tanya, mungkinkah ini adalah garis waktu yang sebenarnya? Bahkan ingatannya di garis waktu pertama perlahan-lahan mulai memudar. Satoru sangat bersyukur mempunyai teman-teman yang selalu menemaninya. Bahkan ketika dirinya koma selama 15 tahun ini, yang membuatnya semakin mengerti arti persahabatan yang sesungguhnya. Tak lama itu, musim pun mulai berganti, di mana salju-salju mulai turun menutupi pemandangan putih. Dan di kolong jembatan itulah, Satoru dipertemukan kembali dengan seorang wanita yang selama ini dia rindukan. Ya, wanita itu adalah Airi. Dan cerita pun tamat.